warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat, Bapak Denny Kurniawan MPD. Yang kami hormati narasumber kita hari ini, Ibu Haja Elis Sri Rosyidatul MPD. Yang kami hormati moderator Bapak Hilal Kristanio SPD, serta Bapak Ibu Guru Pendidikan Pancasila MTS se-Jawa Barat yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan inayahnya, pada hari ini kita dapat kembali dipertemukan dalam keadaan sehat dalam kegiatan webinar seri 10 MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat dengan mengusung tema Berbagi Praktik Baik Pembelajaran Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Neri Afriani yang pada kesempatan berbahagia ini akan bertugas memandu jalannya webinar seri 10 MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi saya dapat menemani Bapak Ibu guru hebat dalam kegiatan webinar hari ini. Semoga kebersamaan kita tak hanya menambah wawasan, tetapi juga menghadirkan semangat baru dalam menciptakan pembelajaran pendidikan Pancasila yang interaktif dan menyenangkan. Webinar series ini merupakan ruang belajar bersama, ruang berbagi, sekaligus ruang bertumbuh bagi kita semua sebagai pendidik. Sebuah ikhtiar kolektif terus meningkatkan kualitas pendidikan Pancasila agar semakin bermakna, relevan, dan berdampak nyata bagi peserta didik. Sebelum memasuki rangkaian acara selanjutnya, marilah kita awali kegiatan webinar ini dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu peserta webinar, dimohon untuk dapat duduk siap di tempatnya masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan. Memasuki agenda berikutnya, kita akan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Pendidikan Pancasila MTS Jawa Barat. Kepada Bapak Denny Kurniawan Asari MPD, kami persilahkan.
Ya, baik. Terima kasih, Ibu Neri. Suara saya terdengar cukup jelas. Dengar. Halo? Iya, Pak, terdengar, Pak. Jelas, alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak alhamdulillah hadir ya, Ibu Program, Ibu Yoyo, kemudian Pak Kabid Organisasi dan Sarana Prasarana, Kang Sodikin, juga teman-teman Bapak Ibu pengurus yang lain. Wabil khusus ini MC dan moderator Ibu Neri dan Bapak Hilal yang nanti akan memandu acara webinar siang hari ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat ya, karunia dan juga kasih sayangnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat kembali bersilaturahmi untuk bersama-sama meningkatkan ya kompetensi. Pak Denny, terlempar. Untuk ayah suantana, Terlempar sepertinya, Pak Denny. di Japri Manawi, Bu. Mohon, Bu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, Bapak Ketua kita terlempar karena koneksi yang kurang baik. Mohon ditunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf. Ini karena ada gangguan laptop dari Bapak Ketua kita, maka sambutannya diterakhirkan saja. Untuk itu kita akan masuk ke sesi inti yang ditunggu-tunggu ya Bapak Ibu semuanya. Ya, baik Bapak Ibu. Bapak Ibu guru peserta webinar yang kami banggakan, pembelajaran Pancasila yang interaktif dan menyenangkan bukan sekedar variasi metode, melainkan menanamkan nilai melalui pengalaman belajar yang bermakna ketika siswa aktif, terlibat, dan merasa bahagia dalam belajar. Disitulah nilai-nilai Pancasila tumbuh secara alami. Sesaat lagi kita akan memasuki sesi inti yang sudah ditunggu-tunggu bersama narasumber kita, Ibu Haja Elis, di mana kita akan mendapatkan banyak inspirasi praktik baik, strategi pembelajaran, serta pengalaman nyata yang dapat langsung diterapkan di kelas dan madrasah masing-masing. Sebelum sesi inti dilanjutkan hingga penutupan acara, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf ini sebelumnya karena ada kendala teknis. Sekaligus saya pun memohon maaf sekaligus izin karena
ke depannya saya ada agenda kedinasan di sekolah, maka tidak dapat mendampingi Bapak Ibu hingga akhir kegiatan webinar ini. Untuk itu, kegiatan selanjutnya sesi inti bersama narasumber hingga penutup sepenuhnya akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Hilal Kristanio SPD. Waktu dan layar kami persilakan. Mangga Bapak Hilal. Terima kasih Bu Neri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi yang diperkenalkan, izinkan saya menyampaikan juga nama saya Hilal Kristanio. Dalam kesempatan ini jadi moderator yang akan menyertai Bapak Ibu semua dalam webinar yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak lupa kita awali kegiatan ini dengan ucapan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan webinar ini di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas kita masing-masing. Adapun kegiatan webinar ini yang tadi temanya sudah disampaikan oleh Ibu Neri adalah merupakan bagian dari webinar series yang digagas, diprogramkan oleh MGMP Provinsi Jawa Barat, yang kebetulan pada saat ini kita sudah sampai pada seri yang ke-10. Berbahagia sekali pada hari ini kita akan mendengarkan uraian, berbagi praktik, best practice dari seorang ahli di bidangnya yang beliau memiliki prestasi yang cukup baik dengan keahlian menulis, dengan pencapaian sebagai penulis produktif pada web MGMP PPKM Provinsi Jawa Barat tahun 2022, kemudian 2023, dan juara lomba menulis kategori puisi MGMP PPKM Provinsi Jawa Barat tahun 2023, serta pencapaian-pencapaian yang lain yang tidak bisa saya sampaikan semuanya, mohon maaf Ibu narasumber ya. Kemudian beliau juga seorang guru pada MTS Al-Huda Sadananya untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila, dan beliau juga adalah seorang dosen STAI Ma'arif Ciamis. Di luar itu, beliau aktif juga di organisasi kemasyarakatan, juga organisasi profesi, di antaranya sebagai Ketua GOW Kecamatan Sadananya, kemudian Wakil Ketua BKMM Kecamatan Sadananya, pengurus ITSMI Kabupaten Ciamis, kemudian pendiri, penasihat, dan pernah menjadi koordinator Presidium MD Forhati Ciamis, kemudian Dewan Penasihat Kehormatan DPD KNPI Kabupaten Ciamis, kemudian pengurus IKADA Pusat, kemudian pengurus Agerlip PGM Pusat. Dengan pencapaian dan aktivitas keorganisasian tersebut, kita berharap Ibu narasumber bisa berbagi dengan kami sebagai guru PKN yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah masing-masing sehingga kita bisa meniru jejak beliau. Adapun narasumber kita kali ini adalah Ibu Elis Rosidatul Badriah MPD,
yang nomor kontak dan alamat emailnya sudah saya tulis di kolom komentar. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjutkan saja pada acara inti paparan dari Ibu Elis. Namun untuk kelancaran acara webinar ini dimohon untuk para peserta mematikan terlebih dulu mikrofonnya. Kemudian Ibu narasumber 30 menit cukup ya untuk paparan. Siap. Nanti kita Ini sampai jam 2.50 ya? Siap. Lanjutkan 15 menit kemudian untuk tanya jawab atau sharing. Ibu Elis Sri Rosiadatul Badriah, maaf apabila Tidak apa, Pak. salah dalam hafalan. Dipersilahkan waktu. Baik, terima kasih Pak Moderator, Bapak Hilal Kristanio. Beliau ini juga adalah guru saya. Sedikit mungkin berbicara ke seluruh audiens. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wajiran min ahli ya fattahu ya alim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bapak, Ibu yang kami hormati dan kami banggakan, jujur ini saya nervous karena sudah lama juga tidak mengisi atau sharing session ya, apalagi dengan Bapak Ibu yang notabene backgroundnya adalah betul-betul lulusan pendidikan Pancasila. Sejujurnya sebelum ke materi mungkin saya sampaikan bahwa Pak Moderator ini adalah Ketua MGMP PPKN atau PP Kabupaten Ciamis, dan saya sangat berhutang budi kepada beliau. Pertama kali bertemu dengan Pak Hilal ini ketika saya dinyatakan masuk atau lolos sertifikasi guru tahun 2010. Waktu itu harus portofolio, ya Pak ya? Mungkin Bapak ingat nggak tahu lupa. Ya, portofolio, dan saya tidak punya tidak punya gambaran sama sekali, dan alhamdulillah Bapak dengan tangan terbuka menerima saya di rumahnya ya, di dekat SMA 3 ya kalau nggak salah ya Pak rumahnya. Betul, dan Ibu. alhamdulillah berkat contoh-contoh yang diberikan oleh Bapak, saya lulus sertifikasi guru mata pelajaran PPKN tahun 2010. Walaupun sebenarnya saya kadang-kadang juga malu sama Pak Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat. Kebetulan perkenalan saya dengan Pak Ketua, yakni Pak Denny, itu diawali dari informasi yang saya dapatkan berkaitan dengan MGMP Award Provinsi Jawa Barat dari Ibu Guru PPKN MTS, yakni Bu Aas. Bu, katanya, ini saya ngiringan, gitu kan. Saya kadang-kadang seneng aja gitu ya, coba-coba gitu kan, resepan gitu ya. Insya Allah mungkin orang Sunda semua ya, jadi nanti saya ngobrolnya campur-campur, gitu. Ketika itu saya coba try aja gitu, coba-coba aja ikutan MGMP Award di tahun 2022 kalau nggak salah. Dan sejujurnya bukti-bukti fisik yang saya kirimkan di MGMP Award itu adalah kebanyakan dari portofolio ketika saya sertifikasi guru begitu. Dan alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin, ternyata
saya lolos mendapatkan MGMP Award PPKN MTS Jawa Barat pada waktu itu. Dan dari situlah saya dikontak sama Pak Ketua ya pada ini untuk ngisi-ngisi berbagi tulisan, sharing-sharing tulisan di websitenya MGMP PPKN MTS Jawa Barat. Sampai akhirnya tadi ya mendapatkan kesempatan sebagai guru penulis produktif dan yang lainnya, alhamdulillah. Sampai dari sana saya juga sampai ditawari untuk masuk di PGM, Agerli PGM Indonesia sebagai bendahara, tapi saya karena mobilitasnya juga tidak memungkinkan, ya akhirnya saya menolaknya begitu. Karena Pak Ketua pokoknya bantuan gitu ya, disimpan mah di numpang gampilna gitu, cekap koordinasi by phone saja gitu ya. Alhamdulillah. Dan ternyata puisi-puisi yang sebagian saya share di MGMP PPKN MTS Jawa Barat maupun di ada di Agerlip mungkin ya. Sekarang alhamdulillah Pak Ketua sudah diterbitkan bukunya di penerbit JSI dengan judul Kita Semua Adalah Pendosa begitu. Itu untuk puisi saya ya, kumpulan puisi pertama saya yang dibukukan begitu. Alhamdulillah awalnya dari nulis-nulis di MGMP Provinsi Jawa Barat di websitenya. Baik, terima kasih juga kepada Pak Ketua. Ya, saya juga kemarin di 2024 coba-coba ikutan Guru Inspiratif Nasional dalam rangka HGN 2024 ya, untuk bisa mendapatkan rekomendasi dari Kanwil Provinsi Jawa Barat begitu. Walaupun tidak lolos, tapi minimal alhamdulillah dapat pengalaman yang luar biasa. Dan kemarin itu ya, ketika saya mengadakan kegiatan festival tradisi budaya berbasis lokal, itu juga sebenarnya tidak terpikirkan dari jauh-jauh hari, karena saya kan di kelas 9 ngajarnya. Kalau dulu saya full dari kelas 7 sampai kelas 9, termasuk juga di SMK juga sama, ngajar Pancasila gitu kan. Di kampus juga saya diminta ngajar Pancasila juga begitu. Cuman karena hal dan sebagainya, jadi saya di MTS juga hanya fokus di kelas 9 saja untuk beberapa tahun terakhir ini. Dan kurikulum di kelas 9 yang sekarang ini kan sudah menggunakan kurikulum merdeka atau ya deep learning, kemudian ya berbasis cinta begitu. Jadi kalau tahun kemarin kan masih kurtilas ya, kalau masih tahun kemarin masih kurtilas di sekolah kami. Nah, makanya kemarin tuh saya baca-baca kan sebelum masuk itu, sebelum rapat awal tahun, saya coba baca-baca dulu materi. Ternyata ini kayaknya enak deh kalau sambil praktek gitu ya. Itu sama begitu awalnya ya, sambil praktek. Apalagi ini materinya berkaitan dengan tradisi begitu ya. Dan sejujurnya ketika berbicara tentang tradisi, ya itu adalah hal yang biasa kita lakukan sehari-hari gitu kan. Jadi menerangkannya akan sangat mudah ya. Penyampaiannya pun akan sangat mudah, apalagi dengan dibantu dalam praktek kehidupan nyata gitu ya. Nah, itu sedikit ya berkaitan dengan materi kita berbagi praktik baik pembelajaran Pancasila. Insya Allah sebenarnya saya meyakini Bapak Ibu semuanya itu sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan yang praktik ya di pelajaran Pancasila. Ini saya hapuntena sanes ngajarkeun ngojai kameri gitu yang mun paribahasa mah kita mah, saya mah bilangnya mungkin berbagi saja, sharing saja ya, apa yang saya alami, apa yang pernah saya lakukan selama saya mengajar pendidikan Pancasila dari tahun 2005 maaf. Karena kebetulan saya ngajar itu dari sejak saya kuliah di semester 2. Jadi saya dari semester 2 kuliah sudah mulai ngajar di MTS Al-Huda, sehingga alhamdulillah mungkin saya termasuk guru yang paling cepat sertifikasi waktu itu, lulus 2008, 2010 sudah tersertifikasi menjadi guru pendidikan kewarganegaraan. Ya dulu masih enak ya, dalam artian bukan jurusannya, dalam artian bukan dari jurusan Pancasila, tapi masih bisa gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa begitu ya.
Baik, mungkin Pak Ketua atau Pak Hilal bisa di-share PPT-nya. Saya tidak banyak ya bikin slide karena kenapa nggak banyak? Karena saya pinginnya kita sharing aja gitu ya. Jadi nanti bisa jadi bukan hanya ibu bapak yang mendapatkan pengalaman best practice dari saya, tapi juga saya juga dapat pengalaman dari bapak ibu yang hadir di Zoom ini juga ya. Bisa dibuka ya slide selanjutnya. Sebelum slide selanjutnya, ini adalah buku saya terhadap buku saya berkaitan dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam perspektif Islam. Eh, Alhamdulillah ini kolaborasi ya, kolaborasi saya dengan teman-teman mahasiswa PGMI yang ada di STI Al-Maruf Ciamis, karena kebetulan saya juga ngajar di sini sejak tahun 2009 ya. Cuman untuk ngajar PKN-nya setelah PGMI, setelah ada atau lahirnya PGMI di STI Al-Marif Ciamis. Nah, ini kolaborasi dengan alumni atau dengan mahasiswa PGMI angkatan pertama yang sekarang sudah menjadi alumni dan alhamdulillah sekarang sudah pada ngajar di SD, di MI, di sekitaran rumahnya gitu ya, alhamdulillah. Nah, sebenarnya buku ini adalah cita-cita dan harapan saya. Saya ngajar di MTS ya begitu dari sejak dulu gitu ya. Karena saya kalau ngajar itu biasa bikin handout gitu ya. Saya juga pernah ngajar sambil bikin diktat ya, diktat materi khusus kelas 9 ya, 1 tahun pelajaran semester 1 sama semester 2 alhamdulillah. Makanya ini dikolaborasikan. Ya, saya berharap juga nanti teman-teman guru Pancasila yang notabene adalah benar-benar sesuai dengan jurusannya, itu juga bisa dituliskan gitu ya. Karena menulis itu ya bisa 70 tahun dari setelah penerbitan buku itu diakui gitu. Baik, ini selanjutnya ya, slide selanjutnya. Nah, ini sebenarnya saya iseng-iseng tanya ChatGPT ya. Saya tuh baru menggunakan ChatGPT itu beberapa bulan terakhir. Walaupun jarang-jarang ya. Karena dulu saya mikir saya lebih senang baca buku-buku di perpustakaan, baik perpustakaan pribadi ataupun di sekolah, kemudian menumpuk-numpuk buku, dicari-cari satu persatu begitu. Kayaknya lebih memuaskan, tapi mungkin dunia hari ini tidak begitu. Kalau ada yang mudah, kenapa dipersulit begitu kan? Sekarang sudah banyak perpustakaan-perpustakaan digital, buku-buku digital dan yang lainnya, maka memang kita sebagai guru juga harus mengikuti zaman. Nah, saya coba chat GPT nih tadi gitu ya, dan saya gunakan pertanyaan ini ya. Tapi nanti jawabannya disesuaikan dengan pengalaman saya begitu ya. Nah, ini hanya saya coba chat GPT. Strategi pembelajaran pendidikan Pancasila untuk tingkat pertama atas atau setara MTS SMP yang inovatif dan menyenangkan itu bagaimana sih? Nah, itu nanti jawaban dari ChatGPT ya, teman-teman gitu. Nah, jadi tapi nanti akan saya kolaborasikan dengan pengalaman saya di lapangan. Ya. Katanya begini kata ChatGPT, pendidikan Pancasila di SMP MTS itu justru paling enak kalau dibuat hidup gitu ya. Bukan ceramah melulu, kuncinya dekat dengan dunia mereka, bikin mikir, bikin merasa, dan bikin bergerak. Kemarin, saya coba, nah, mungkin bisa diputar ya Pak Hilal, video yang kemarin saya praktekkan Jumat kemarin, ini baru 1 minggu.
Baik, mungkin nanti bisa di-share ya sama host file PPT-nya biar lebih jelas itu ya. Saya akan jelaskan di slide ketiga. Nah, kemarin itu kita membuat festival tradisi budaya berbasis kearifan lokal. Latar belakang acaranya memang sederhana sih ya kalau saya. Kemarin itu dalam rangka implementasi materi bab 4 kelas 9 dengan judul menjaga dan melestarikan tradisi kearifan lokal serta budaya dalam masyarakat global. Utamanya adalah di poin D, karena poin A itu berbicara tentang pengertian kan. Poin B berbicara tentang contoh ya, contoh. Kemudian peran di poin C dan poin D itu adalah implementasi atau bagaimana cara kita melestarikan budaya yang ada, tradisi yang ada di masyarakat. Tentu ketika sebelum kita berbicara tentang tradisi di luar Sunda, di luar Jawa Barat, ya pasti kita harus mengenalkan dulu tradisi budaya di sekitaran kita. Karena bagaimanapun juga jangan sampai daerah lain kita kenal, tapi daerah sendiri atau tradisi keluarga sendiri, tradisi daerah sendiri tidak kita kenali begitu. Apalagi dengan kondisi anak-anak saat ini, gitu kan, yang rata-rata itu banyak sekali waktunya digunakan untuk ngoprek HP lah begitu ya, menggunakan gawai dibandingkan dengan bermain di lingkungan sekitar. Maka saya juga terinspirasi gitu kan dari kegiatan Sekolah Motekar. Beberapa tahun ke belakang, kebetulan Kang Denny Wahyu Jayadi, dia adalah senior saya di organisasi, membuka namanya Sekolah Motekar. Ya, salah satunya yang ditonjolkan adalah meningkatkan ulin daripada diulinkan. Yang ditonjol ulin hayu ulin begitu ya. Di dalamnya adalah pelestarian tradisi kaulinan barudak zaman baheula begitu ya. Kaulinan barudak zaman baheula. Diiringi dengan musik ya, karena kerjasama dengan SMK apa gitu ya namanya, pokoknya SMK berbasis musik begitu ya. Sekolah musik, ada salah satu sekolah musik di Kabupaten Ciamis, saya lupa lagi namanya. Itu kerjasama dengan itu sehingga pagelaran-pagelaran kaulinan itu tidak hanya sebatas kaulinan gitu, tapi dibuat semenarik mungkin dengan diiringi musik gitu, baik itu kayak karawitan ya, kayak musik sulingnya, kemudian ada yang gitarnya dengan gitar, sehingga itu benar-benar orisinil dan tidak boleh di video begitu ya. Awalnya itu dulu ketika awal-awal kita cuma bayar 500.000 lah gitu ya. Tahun berapa tahun ke belakang. Karena sekarang seiring banyak kunjungan yang datang ke Sekolah Motekar, bahkan dari IPB, ITB yang notabene adalah mahasiswa-mahasiswa bukan hanya dari dalam negeri, tapi mahasiswa yang berasal dari luar negeri, bahkan dari instansi-instansi pemerintah juga datang ke sana ya, karena memang suka ada kegiatan di tiap bulannya, ada pasar Kinanti di setiap minggu kelima Kliwon ya, minggu Kliwon gitu ya, minggu kelima kalau nggak salah. Pokoknya setiap bulannya ada kegiatan, apalagi kalau libur sekolah itu biasanya ada kegiatan diklat ya di Sekolah Motekar itu. Selain memang berbasis tradisi kaulinan barudak zaman baheula gitu ya, di sini juga ada sanggar sarasa gitu kan, kemudian ada PKBM, hari ini mulai ada PKBM. Terus saya coba disampaikan kan di rapat awal tahun, minta izin kepada Pak Kepala Madrasah dan juga guru-guru, khususnya kepada para wali kelas untuk kolaborasi ya dalam kegiatan praktek ini gitu kan, karena tidak bisa dilakukan sendiri ya, apalagi kan kelas 9 tidak satu kelas gitu kan. Ada kebetulan di sekolah kami ada 4 kelas dan kelas besar semua di atas 30 semua kan. Itu sampai akhirnya selama sudah diizinkan dan menjadi juga program kerja dari P5RA atau kokurikulernya, maka kita ambil di hari Jumat, karena memang di kita P5RA atau kokurikuler dilaksanakan di hari Jumat. Disepakati kalau saya bilang paling cepat di pertemuan kedua, paling telatnya di pertemuan ketiga.
Tapi alhamdulillah antusiasme dari guru juga bagus, dari siswa juga luar biasa. Yang biasanya kokurikuler kadang-kadang anak-anak ada aja yang banyak yang nggak sekolah begitu ya. Alhamdulillah kemarin hampir 97% hadir semua pesertanya begitu kan. Alhamdulillah. Kemudian kita juga ya melakukan beberapa kali rapat ya, rapat persiapan dan juga rapat penentuan untuk apa? Untuk lomba. Tadi antara seminggu itu ya, dari hasil rapat, dari pertemuan pertama sampai untuk pertemuan selanjutnya, saya tuh mikir pingin ngundang gitu kan sekolah motekar. Tapi kalau ngundang sekolah motekar ini nggak cukup duit 100-200 ribu. Apalagi sekarang sudah jutaan ya bayarannya. Terus saya coba komunikasi dengan pengelolanya karena kebetulan pengelolanya murid saya dulu di MTS, di wali kelasan sama saya selama 3 tahun begitu. Saya bilang bisa nggak bantu ibu gitu ya, tapi kira-kira bayarannya berapa? Terus bilangnya gini, ibu udah saya mah nggak pernah nerima uang gitu. Gimana disuruhnya sama owner sekolah motekar. Ya akhirnya saya ngobrol-ngobrol lagi dengan dewan guru, daripada ngeluarin modal untuk kegiatan seperti ini di angka 1-2 juta, saya bilang sekolah juga tidak dianggarkan sebelumnya karena ini memang ide dadakan saya di rapat awal tahun. Otomatis saya sebagai guru Pancasila atau yang punya ide yang harus punya tanggung jawab. Maka akhirnya kita ngumpul tuh di musyawarah pertama. Gini aja lah kita ngomong nih. Dulu waktu kecil pernah main apa gitu kan. Ya, yang inget caranya gitu. Kan enak ya ngumpul gitu kayak FGD mini FGD gitu. Akhirnya dengan wali kelas atau dengan pembina Pelimaira itu muncullah kegiatan ini. Yaudah boy-boyan saja katanya begitu. Walaupun saya tuh boy-boyan saya ingat, tapi teknis lapangannya ada yang lupa juga gitu kan. Akhirnya alhamdulillah. Jadi ke kegiatan kemarin itu kita juga mengingat masa-masa lalu begitu ya. Dari mulai kelereng, backless, oray-orayan, congkak, gatrik ya. Kalau gatrik jujur saya nggak kebayang sama sekali. Tapi ada gurunya aja. Pokoknya saya yang nyiapin, katanya saya yang siapin semuanya. Ya udah nggak kebayang saya bilang. Ya walaupun pada akhirnya gatrik diganti karena guru yang menyanggupinya ada acara dadakan kan begitu, dan akhirnya nanti dengan yel-yelan per kelas. Tapi happy gitu ya, semuanya senang. Bahkan ada wali-wali kelas itu bilang benar-benar puas Bu katanya begitu, serasa balik lagi ke zaman dulu waktu kecil gitu. Kita ketawa bersama, gurunya ketawa, muridnya juga sama ketawa-ketawa. Jadi terlihat banget kegiatan ini dinikmati oleh semuanya. Dalam artian semuanya itu adalah ya oleh gurunya dan juga oleh murid-muridnya begitu. Oleh kelas 9 yang ikut. Alhamdulillah ya semuanya lancar ya, dari mulai pengecekan kesiapan tempat dan sebagainya, sound, alat peraga dan yang lainnya. Kemudian ini juga nggak banyak uang keluar Bapak Ibu. Saya itu hanya bermodalkan uang 150.000 ya untuk uangnya, untuk hadiah kecil lah begitu ya. Jadi dari kejuaraan ini ya, contoh boy-boyan, ada boy-boyan Pak Pi ya, masing-masing kelas 5 Pak 5 Pi. Nah itu juara, pokoknya yang dapat kasih duit 5.000 gitu ya. Karena kan kalau dikasih makanan mau dapat MBG, takutnya nggak dimakan. Kalau uang kan bebas ya, anak-anak mau dibeliin apa. Memang nggak seberapa sih kalau 5.000 begitu, tapi ya senang-senangannya aja karena kita harus selalu mengapresiasi apa yang dilakukan gitu kan sebagai bagian daripada prestasi walaupun tidak kecil begitu ya, ataupun walaupun tidak besar maaf begitu. Boy-boyan, kelereng juga sama ya. Kalau oray-orayan sambil diputar musik oray-orayan ya, nanti akan dikasih pertanyaan ya bagi yang dapat gitu ya, pas selesai lagu kena ya, begitu dikasih pertanyaannya yang berhubungan dengan mata pelajaran PPKN. Congkak, kemudian apalagi ini belum tertulis satu lagi ular tangga belum tertulis. Ular tangga kebetulan nanti di slide 4 ada ya, kita kebetulan punya ininya alat peraganya, kita sengaja bikin
yang punya diniyah ya. Kemudian dadunya juga beli, ya, dadu besarnya juga beli. Begitu untuk teman-teman diniyah. Jadi memang alat-alat peraga saya cuma beli kemarin alat backless saja gitu ya, alat backless saja karena yang sisanya sudah ada kayak kelereng banyak di rumah punya anak-anak gitu ya. Kemudian boy-boyan juga bolanya ada ya, karena memang di diniyah juga kebetulan saya diamanahi untuk mengelola diniyah sudah 6 bulan terakhir ini, sengaja tiap hari Sabtu itu pengenalan ya kaulinan tradisional begitu. Jadi ada olahraga tapi diselang-seling dengan kegiatan kaulinan tradisional. Salah satunya ya kadang-kadang hari Sabtu itu dipakai buat, kalau saya bilangnya Sabtu apa ya, Sabtu Merdeka kalau saya bilang ya, Sabtu Merdeka, karena teman-teman atau siswa-siswi ini dibebaskan untuk melakukan permainan kaulinan tradisional ataupun kaulinan zaman baheula. Jadi memang alat peraganya sudah ada begitu kan, sudah ada. Termasuk juga alat congkak juga sudah ada, tidak beli gitu kan. Tidak beli, banyak yang tidak beli, cuma satu yang belinya adalah alat backless begitu ya. Itu kemudian alhamdulillah sampai jam 2.50 ya. Kalau 5 menit lagi, nggak kerasa kalau ngobrol itu nggak kerasa ya. Kemudian kita juga bukan hanya melibatkan wali kelas pada akhirnya, karena ada yel-yelan antar kelas sebagai pengganti gatrik, kita meminta bantuan guru lain untuk menghindari kecurangan ya, kecurangan oleh wali kelas begitu. Alhamdulillah, dan itu terlaksana karena kebetulan pas dilihat jumlah nominasi kemenangan sama antara kemenangan di 9B versus 9A begitu. Jadi kita melibatkan guru lain ya untuk menentukannya. Kemudian dibuka slide selanjutnya ya. Di slide selanjutnya ini mungkin di slide keempat. Nah, ini juga ada yang namanya gobag ya. Gobag mungkin bisa ibu-ibu, bapak-bapak yang dulu ketika kecil ya pernah melakukan. Nah, itu gobag. Sangat sederhana kan ya Bapak Ibu, tinggal ada kapur ya, dibikinkan. Ternyata anak-anak itu senang gitu ya, senang sekali main seperti itu. Sehingga kemudian itu tuh yang di gambar yang satu itu adalah tadi alat peraga dari ular tangga. Nah, di ular tangga juga ada beberapa pertanyaan ya yang harus dijawab oleh siswa. Jadi tidak hanya bermain tapi ada sesi pertanyaannya, begitu kan, yang harus dijawab. Nah, kemudian lanjut ke slide kelima. Ya. Di slide kelima ini saya juga pernah melakukan file study ke Pengadilan Negeri Ciamis dan juga ke Polres Ciamis ya. Karena kita kan juga di PPKN ada, atau di Pancasila ada pembelajaran tentang alat-alat negara ya, salah satunya tentang kepolisian dan juga tentang pengadilan. Maka ini tahun 2006 ya, 2026 ya 2006 untung masih ada yang Polres Ciamis, nggak tahu ketumpuk di mana ya bukti fisiknya gitu ya. Yang pasti si anak ini diberikan kesempatan untuk apa? Untuk bukan hanya belajar di kelas, tapi belajar di luar kelas, langsung bersentuhan dengan lembaganya. Gitu kan. Jadi kalau kita lagi di RA gitu ya, kita suka sama ibu guru itu diajak ke sawah gitu kan. Kadang-kadang suka diajak ke, yang sering-sering hari ini apa? Ke damkar begitu kan ya. Masa kalau mulai sudah tingkat SLTP nggak pernah keluar-luar kelas gitu kan. Nah, alhamdulillah kita pernah melakukan itu ya. Kalau di pengadilan negeri kita melihat praktek daripada daripada persidangan ya, persidangan yang terjadi atas kasus-kasus tertentu yang bisa didengarkan oleh umum, karena kan pengadilan itu ada yang tertutup ya dan ada yang terbuka, sehingga siswa itu tahu begini praktek untuk mengadili orang itu begini gitu kalau ada permasalahan. Di kepolisian juga sama, karena kan di kepolisian juga ada bagian kemasyarakatan ya yang sosialisasi itu. Ternyata mereka senang, bahkan di kepolisian itu kita dikasih snack, bener-bener disuguhan Bu. Jadi siswa-siswi itu senang gitu ya. Jadi pas datang itu dibawa ke aula, setelah di aula dikasih arahan-arahan, informasi-informasi tentang
kepolisian begitu kan, sambil dikasih snack gratis gitu ya, snack gratis. Nah, setelah selesai di sana penyampaian materi, kemudian siswa-siswi diajak keliling begitu ya, diajak keliling di perkantoran Polres Ciamis waktu itu. Jadi oh ternyata di Polres itu juga ada penjaranya gitu kan, ternyata ada apa, tempat untuk ini itu dan sebagainya gitu. Jadi dikasih tahu semuanya dan senang. Nanti setelah file study, nah ini siswa-siswa ini harus membuat laporan ya, laporan file study atau laporan lapangan studi atau kunjungan observasi. Itu kemudian 1 menit lagi ya di slide ke-6. Nah, di slide ke-6 adalah role play. Kita juga pernah ya mengadakan role play, itu sidang perumusan Pancasila. Jadi si siswa-siswi ini dikasih peran gitu kan, siapa sebagai pemimpin sidang, siapa yang menjadi kalau di perumusan Pancasila itu kan ada beberapa tokoh ya, tokoh-tokoh yang memberikan atau menyampaikan daripada ide-ide Pancasila. Nah, itu disiapkan juga ya. Karena kan untuk sidang BPUPK ini kan sekitar 63 orang ya antara ketua dan anggota. Maka berarti sisanya jadi ada per komisi begitu. Benar-benar diberikan ruang gitu kan. Nah, contoh juga demonstrasinya pernah betul-betul pernah tahun berapa ya? Itu benar-benar ngadain demo gitu. Sampai guru-guru, ini Bu Uli sudah ngajarin anak-anak demo katanya begitu ya. Tapi saya senang aja gitu karena memang harus gitu mengeluarkan pendapat itu baik secara tulisan maupun secara lisan begitu ya. Bahkan ya itu salah satunya dengan cara mengungkapkan di jalanan gitu, apalagi dengan contoh tema menurunkan harga BBM kah atau temanya apa begitu. Sampai anak-anak sok dibikin apa ininya spanduknya ataupun yang dari karton itu apa kata-kata yang di kartonnya, kemudian kepalanya diikat, kemudian bawa sound kecil gitu ya, apa sih namanya itu yang disorendangkeun gitu kan, kapungkur menuju alit gitu nya sek aya gitu kan, mun bade kana beus teh naon namina tah speaker naon gitu kan. Dari jalan dari maksudnya dari jalur utama gitu kan, perjalanan sampai masuk seolah-olah di depan kantor DPRD begitu kan. Nanti ada siapa yang jadi pejabatnya, siapa yang oratornya, siapa yang apa istilah yang korlapnya dan sebagainya. Dan itu pastinya akan sangat terkesan dan terkenang ya bagi siswa-siswi. Nah, itu mungkin ya karena udah lebih dari 1 menit pas pisan ya nggak ada mau slide genep. Alhamdulillah pas pisan dengan waktu yang diberikan oleh panitia. Saya kedepannya ingin sharing session saja sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu narasumber. Begitu banyak sebenarnya dengan waktu yang sangat terbatas. Saya yakin masih ada banyak hal yang ingin Ibu sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, kita lanjutkan saja ke sesi sharing atau tanya jawab. Kita batasi saja untuk 2 untuk kesempatan kali ini ya, karena waktunya mungkin sangat-sangat terbatas. Kita tinggal sisa 13 menit. Silakan bagi Bapak Ibu, apabila ada yang ingin bertanya atau sharing, silakan raise hand. Mangga Bapak Ibu. Bu Haji, selagi menunggu yang bertanya, ini kan pastinya seperti yang tadi sudah disinggung juga oleh Bu Haji kan, butuh kolaborasi, butuh kerjasama dengan berbagai pihak gitu ya. Betul. Tidak hanya dengan guru-guru, wali kelas, tapi juga dengan sekolah, bahkan institusi lain kalau tadi disinggung, institusi di luar seperti PKBM, kemudian sekolah motekar gitu kan. Nah itu apa tidak tidak memerlukan biaya yang cukup besar? Enggak. Alhamdulillah Pak, saya cuma mengeluarkan uang Rp150.000 untuk hadiah anak-anak saja. Oh.
Tidak, karena yang tadinya mau kerjasama dengan Sekolah Moteka, ternyata kan harganya mahal ya. Makanya tadi saya bilang, ayolah kita ngobrol-ngobrol dengan para wali kelas itu. Coba kita ingat-ingat lagi kegiatan-kegiatan kaulinan zaman dulu ketika kecil, dan akhirnya diskusi-diskusi. Oh iya nyambung, oh ini iya ingat, dan seterusnya begitu. Dan akhirnya dibagi-bagi tugas. Contoh kelereng sama ibu wali kelas A, contoh. Kemudian oray-orayan sama ibu wali kelas 9B, kemudian kegiatan gobak ya ataupun apa boy-boyan sama Pak Agus. Jadi bagi-bagi tugas begitu. Iya. Akhirnya murah, cuma 150.000 itu buat hadiah ke anak-anak aja, Rp5.000 per kategori. Contoh kalau boy-boyan kan banyakan tuh 5 ya, jadi yang dikasih juaranya berarti 5 orang kali 2 kelompok kali 10 berarti cuma 50.000 buat pemenang boy-boyan. Terus yang oray-orayan kan cuma 3 per kelas, per kelasnya cuma 3 berarti cuma 15.000 gitu dapatnya. Kemudian backless per kelasnya utusannya 2 jadi 10.000 gitu. Terus ular tangga per kelasnya utusannya 2 jadi yang dapat duitnya cuma 10.000. Nah, nanti ada untuk juara umum ya, juara umum dikasih 30.000 itu cuma seneng-senengan doang Pak gitu kan. Nah, setelah itu akhirnya itu kan ada masukan dari anak kelas 9B namanya Rahma. Ibu, kok yang dikasih uangnya cuma yang menang aja karena begitu. Ya udah, saya nanti recehin lagi. Dan alhamdulillah kan, akhirnya yang nggak menang dan ikut partisipasi saya kasih Rp2.000. Jadi ya kurang lebih cuma 300 ribuan lah gitu kan. Saya sih pikirnya begini ya Pak ya. Ngajar di kelas 9 itu kadang ada guru yang begini. Enak banget sih ngajar di kelas 9, cuma 3 bulan ngajarnya, yang 3 bulan lagi makan gaji buta, katanya begitu kan. Maka saya selalu berpikir begini, biar nggak makan gaji buta gitu kan, jadi honor untuk 3 bulan itu ataupun sebagian honor yang 3 bulan itu ya salah satunya dikembalikan ke anak-anak dalam bentuk permainan yang sesuai atau dalam bentuk praktek yang sesuai dengan pelajaran. Itu saya Pak begitu ya. Karena saya nggak mau dengan uang honor yang sedikit kemudian menjadi atau mempengaruhi atau mengotori rezeki yang dimakan sama kita atau yang dibawa ke rumah dimakan oleh keluarga. Jadi begitu. Jadi nggak mahal Pak, insya Allah cuma 300.000 juga habisnya gitu ya. Ya, dan ini bisa jadi inspirasi juga bagi kita semua mungkin ya Bu ya, berhubungan dengan apa? Kalau dulu kan ada P5RA ya, sekarang kan jadi kokurikuler, kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa yang berkesan seperti ini kan bisa diakomodasi di kokurikuler itu ya Bu ya. Betul. Iya, terima kasih Bu. Yang lain barangkali ada yang mau bertanya atau berbagi. Sekaligus saya sampaikan untuk itu ada yang raise hand Pak, Ibu Santi. Mana? Iya. Silakan Ibu Santi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis, Pak Hilang. Ya, perkenalkan nama saya Santi, saya dari Kabupaten Bandung, Ibu, Bapak. Senang sekali dapat sharing-sharing informasi ya. Banyak belajar lagi untuk pembelajaran. Ya, saya hanya sharing aja sih. Kebetulan saya juga seperti Ibu waktu ada kearifan lokal itu ya anak-anak melakukan juga Bu tradisi permainan kaulinan barudak ya. Kalau saya dulu ada engklek, Ibu main tuh anak-anak. Jadi memang kalau saya waktu itu melakukan karena anak ada masukan dari anak Bu digabung aja kelas 7, 8, 9 waktu itu. Ya walaupun itu kita carilah gimana persamaannya biar mereka juga senang akhirnya ya sambil main ada pembelajaran dimasukkanlah semua. Ya kalau untuk kelas 9 kan tentang kearifan lokalnya apa nah kita ada kalau di kelas 7 mungkin ada tentang NKRI apa ya digabung-gabungkan lah. Nah, akhirnya di sekolah kami dibuat Bu betul itu ke anak-anak lebih apa ya
antusias, seneng mereka itu. Ibu kalau bisa tiap pembelajaran main aja Bu kayak gini katanya. Kalau dengan aktif itu lebih menyenangkan katanya. Betul. Nah itu, eh tapi saya bilang anak-anak kalau misalkan tiap seperti ini rame nggak biarin aja Ibu. Ya makanya itu saya dengar Ibu, oh iya saya juga pernah melakukan ini. Memang beberapa ada yang main loncat tinggi, main Betul, engklek, ada betul. yang boy-boyan, ada yang main kelereng, ada yang main apa galak ya kalau di saya itu bahasanya. Kalau di daerah lain saya nggak tahu ya apa mungkin bahasanya. Nah, itu memang sangat menyenangkan untuk mereka gitu. Itu mungkin Bapak, jadi cuman ini yang ingin saya tanyakan dengan Ibu, begini Bu, bagaimana kadang-kadang kita kan ada anak-anak punten dalam artian karakternya itu kan berbeda-beda ya, dari karakteristik. Untuk pembelajaran di kelas nih Bu, yang berdiferensiasi ini nih kadang-kadang suka agak sulit ya memang kita guru untuk diferensiasi pembelajaran itu kan harus disesuaikan dengan karakter anak-anak nih. Kira-kira ada masukan nggak dari Ibu bagaimana di sekolah Ibu atau apa yang udah Ibu lakukan tentang diferensiasi pembelajaran di kelas terutama untuk pembelajaran Pancasila. Itu aja mungkin Ibu. Terima Ya, kasih Bapak dan Ibu waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi, bisa langsung saja dijawab oleh Ibu Ya. Yana, Bu Haji. Baik, saya di semester kemarin itu kan saya lihat di buku BSE ya yang di-share sama Pak Hilal di grup MGMP. Saya baca-baca, saya lihat ternyata kan memang untuk kurikulum Merdeka ini bentuk-bentuk pertanyaan itu beda-beda ya Bu ya. Gitu bentuk-bentuk pertanyaan untuk soal-soal asesmen itu beda-beda. Tidak hanya PG, tidak hanya esai, nah, tapi ada menjodohkan, kemudian ada apa lagi itu kayak teka-teki silang dan sebagainya. Benar salah mungkin ya. Gitu ya beda-beda. Nah, kebetulan saya pernah dulu waktu aliyah itu disuruh sama guru saya itu silakan bikin soal gitu ya. Bikin soal 50 dulu waktu aliyah. Ya. Kalau tingkat MTS terlalu banyak ya kalau 50. Saya coba praktekkan kemarin di semester 1 di bab 3 kalau nggak salah bab 2. Saya bilang ke anak-anak silahkan bikin soal dan jawaban dari bab 2. Dari bab 2 yang sudah kita pelajari, soal dan jawaban. Tapi bentuknya disesuaikan dengan keinginan teman-teman saja, saya bilang. Kalau mau PG berarti soalnya saya bilang 10. Kalau mau isian soalnya karena isian kan pendek kalau PG 5, kalau isian 10 gitu kan karena pendek-pendek kan jawabannya. Nah, terus bagi yang senang menggambar atau membuat karikatur, silahkan bikin soalnya dalam bentuk karikatur atau dalam bentuk komik, saya bilang kan, dalam bentuk komik. Bagi senang yang teka-teki, bikin dalam bentuk teka-teki. Pokoknya saya kasih kayak kemerdekaan untuk membuat tugas tersebut. Dan ternyata Bu, alhamdulillah ini kan berarti kan diferensiasi ya, masuk menurut saya. Sesuai dengan kesenangan anak gitu. Ternyata pas dilihat itu memang beda-beda Bu. Ada yang bikin soal dan jawaban PG, ada yang bikin soal isian, ada yang bikin soal dan jawaban esai, ada yang bikin dalam bentuk menjodohkan, ada yang bikin dalam bentuk tadi apa teka-teki silang, ada yang bikin dalam bentuk karikatur atau komik Bu, begitu. Dan saya posting di mana di medsos saya begitu ya, terutama yang karikatur ataupun yang komik itu kan jarang-jarang ya, jarang-jarang. Dan kita bisa menilai ya udah ini nanti saya jadikan sebagai nilai untuk bab 2 saya bilang begitu. Nah, itu salah satunya begitu Bu. Jadi anak-anak terkadang diberikan kemerdekaan tersendiri, yang penting anak-anak memahami materi yang disampaikan ataupun bab yang telah dibahas bersama. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Yang lain barangkali? Ya ini nih kayak sambil nunggu yang lain ya Pak ya. Saya dulu ketika zaman kuliah itu dikasih file PPT tentang model-model pembelajaran yang inovatif ya. Salah satunya ada example, non-example, teacher and feature, member hit together, cooperative script, kepala bernomor struktur, stud, jigsaw, PBI, artikulasi, mind mapping, mix match,
think, pair and share, debat, role playing, group investigation, talking stick dan yang lainnya, pokoknya snowball throwing itu kadang-kadang kita praktekkan ya, disesuaikan dengan materi yang sedang disampaikan. Dan memang betul Bu ya, Bu Santi senang itu anak-anak itu gitu ya. Kalau memang gurunya tidak hanya ceramah melulu, walaupun saya jujur kalau menghafal saya masih ada ya kalau menghafal, karena bagaimanapun juga kayak Undang-Undang Dasar 45 khususnya pembukaan ya, materi pembukaan itu harus dihafal menurut saya. Jadi saya suka ada apa istilahnya penilaian hafalan preambel pembukaan UUD 45 itu mah ada hafalan satu tapi itu saja gitu. Yang lainnya ya saya kolaborasikan dengan tadi pembelajaran inovatif yang disebutkan. Jadi biar tidak jenuh juga begitu ya teman-temannya di kelasnya. Oke, Jadi, jawaban dari narasumber ya, terima kasih banyak ya. Banyak nih informasi baru lagi. Mudah-mudahan saya bisa menerapkan juga di sekolah. Ini sama-sama. Waktunya rupanya sudah habis. Apabila tidak ada yang lainnya, kita simpulkan saja dari webinar kali ini bahwa dari paparan narasumber itu tadi berawal dari eksplorasi artificial intelligence ya Bu ya, kemudian dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas dengan tentu saja berkolaborasi dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan hal itu. Untuk selanjutnya mungkin kita akan tutup karena tadi Ibu Neri kebetulan sudah menyerahkan kepada saya untuk menutup acara ini sekaligus menutup sesi webinar ini. Izin Bapak daftar hadir jangan lupa. Oh silakan daftar hadir. Iya daftar hadir. Nanti keburu ditutup daftar hadirnya belum diisi. Alhamdulillah Pak Ketua sudah bisa hadir kembali. Apakah Pak Ketua bisa atau mau melanjutkan tadi sambutan yang tadi Pak Ketua? Karena Bu Neri tadi bilang diakhirkan katanya. Cekap. Nah, ya daftar hadir mohon diisi supaya sertifikatnya bisa. Ya. Ya, Bapak Ibu silakan isi daftar hadir di kolom chat. Sudah Bapak Ibu? Kalau sudah, saya kira sudah selesai. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Hajah Elis Sri Rosidatul Badriah atas pengalaman yang telah dibagikan bersama kami semua. Teriring doa, mudah-mudahan itu menjadi sebuah kebaikan untuk Ibu khususnya. Bagi kami juga yang belajar dari Ibu, mudah-mudahan apa yang Ibu bagikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau tadi acara ini dibuka dengan bacaan basmalah, maka kita akhiri kegiatan acara kali ini dengan
bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.